Oke, nanti kalau suara saya putus-putus diinfoin ya. Kita bahas lagi dari artikel yang kemarin. Sebenarnya kita udah bahas ya sebelumnya ngomongin organizational culture, innovation, and performance. Di sini studi from a non-Western context, yang artinya di sini studinya di luar ini ya, Western ya. Nah, di sini ini yang menarik ya teman-teman. Nih lihat nih, kekecilan nggak ini hurufnya? Pas ya hurufnya ya. Pas, Bu. Oke, nih coba kita lihat. Nih, kenapa sih sebuah bisnis itu harus mengikuti kondisi Ibu, maaf sinyalnya putus-putus? suaranya hilang-hilang. Aduh, gimana dong? Baru dibilang ya, dia langsung putus-putus sinyalnya. Masih kah? Masih jelek sinyalnya? Suaranya masih putus-putus? Udah agak benar sih, Bu. Udah agak benar? Cuma di saya kok gambarnya nggak ada ya, Bu? Nah ini baru ada. Udah, berarti loading ya? Nggak ada gambarnya. Udah ada gambarnya? Belum itu, Bu, udah. Udah. Suara saya udah clear belum? Udah, Bu. Suara saya udah jelas belum? Sudah, Bu. Oke, kita ulang ya. Di sini tadi ngomongin daripada nih organizational culture ya. Di sini kenapa sih perusahaan itu perlu menyesuaikan diri? Ini di sini dikatakan ya nih, nowadays organization need to operate in business environment ya. Jadi dikarenakan perubahan dari lingkungan bisnis itu jadi menuntut sebuah perusahaan untuk menyesuaikan diri. Nah, perubahannya itu terdiri dari apa aja? Banyak banget ya. Cuman di sini kalau disebutin tentang perubahan teknologi, kemudian bagaimana kompetisi di luar sana, yang artinya gini loh. Perusahaan itu kan tentunya bersaing satu dengan lainnya kan. Nah, gimana mereka biar menjadi perusahaan yang bisa bersaing itu tentunya mereka harus mengikuti perubahan dan kondisi zaman gitu. Jadi di sini perusahaan juga perlu menyesuaikan daripada apa sih preferensi konsumen saat ini gitu loh. Jadi ngomongin apa sih preferensi konsumen itu ngomongin keinginan konsumen saat ini seperti apa gitu, apa yang mereka inginkan. Ya, jadi di sini kan perusahaan berupaya untuk bisa menyiapkan ataupun menyediakan daripada apa yang dibutuhkan sama si konsumen itu tadi gitu. Nah, di sini ngomongin daripada apa ya? Persaingan bisnis ya, di sini dikatakan jadi sebuah perusahaan itu untuk bisa bersaing dan mereka bisa memenangkan persaingan itu, tentunya mereka harus melihat daripada critical factor ya, critical factor yang dimana mereka juga harus menyesuaikan sama kebutuhan-kebutuhan pasarnya mereka gitu. Di sini dikatakan ada inovasi ya. Di sini inovasi itu menjadi salah satu faktor nih di sini. Nih, innovation. Nah, di sini dikatakan ini pengertiannya apa kalau dari pemahaman kalian? Ayo. Innovation is seen as one of the critical factor ya for achieving organizational success and sustaining competitive advantage. Apa nih maksudnya? Inovasi dipandang sebagai salah satu faktor penting untuk mencapai kesuksesan organisasi itu, Bu. Jadi kan benar kan, berarti kan. Jadi poinnya tadi gimana? Lingkungan bisnis yang terus berubah, tentunya perusahaan harus menyesuaikan diri kan atas perubahan-perubahan itu tadi. Dan perubahan yang harus dilakukan sebuah organisasi atau perusahaan itu salah satunya dengan mengikuti kondisi zaman yang saat ini gitu kan. Nah, di sini dikatakan untuk bisa mengikuti perubahan itu berarti inovasi itu harus dilakukan dan itu menjadi poin penting ya kan yang ketika perusahaan ingin mencapai sebuah kesuksesan atau keberhasilan dan mereka memiliki sebuah apa ya keunggulan. Nah, mereka harus punya inovasi-inovasi yang itu menjadi poin. Di sini dikatakan makanya critical factor ya kan, menjadi poin penting nih harus dilakukan sama perusahaan agar mereka bisa mencapai sebuah kesuksesan gitu. Oke. Nah, di sini ngomongin tadi ya masih kenapa sih kita harus
melakukan inovasi, termasuk diri kita sendiri loh. Gimana caranya kita nanti, misalnya kalian udah sebagai mahasiswa, gimana sebagai mahasiswa itu kamu bisa apa ya, bisa sesuai sama kebutuhan, ataupun kalian sebagai calon tenaga kerja ini nanti yang itu akan dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja, apa yang harus kalian lakukan gitu ya kan. Jadi apa nilai yang kalian tawarkan ke perusahaan sehingga itu nanti menjadi kritikal suksesnya kalian ketika kalian lulus kuliah dan masuk ke dunia kerja. Jadi kondisi lingkungan bisnis yang berubah itu seperti apa gitu. Itu juga harus kalian perhatikan sehingga nanti poin-poin yang harusnya kamu penuhi ya dari sekarang ini mulai kalian susun gitu. Misalnya ngomongin apa sih kebutuhan dunia kerja saat ini, ngomongin soft skill ya yang harus kalian punya. Kemudian di sini innovation ya, ini ya tadi. Jadi masih membahas tentang bagaimana sih inovasi itu bisa menjadi sebuah kunci sukses dari sebuah organisasi. Jadi ngomongin kinerja sebuah organisasi itu juga bisa dikatakan merujuk dari bagaimana sih perusahaan itu bisa melakukan inovasi di lingkungan bisnisnya mereka. Nih di sini dikatakan ya, ngomongin bahwasanya bagaimana sih inovasi itu gitu. Ternyata inovasi ini memang punya pengaruh yang positif dan signifikan terhadap performance. Performance di sini ngomongin performance dari kinerja sebuah organisasi. Nih ya. Inovasi itu memiliki peranan yang sangat besar, sangat penting di perusahaan. Karena di sini katanya apa? Innovation plays in different organizational setting. Several scholars have attempt to determine the factor that. Ya, di sini dikatakan bahwasanya memang inovasi dari sebuah organisasi itu ya menjadi critical role. Jadi di sini ngomongin bagaimana sih pentingnya dari sebuah inovasi yang dilakukan oleh perusahaan. Nih, kemudian di sini ngomongin organizational culture. Jadi nggak hanya ngomongin inovasi. Jadi sebuah perusahaan yang sudah melakukan inovasi yang tadi tentunya disesuaikan sama lingkungan bisnisnya, itu menjadi salah satu poin yang harus dilakukan oleh perusahaan. Tapi di sisi lain, organizational culture di sini. Nih, ya. Itu juga harus dilakukan karena di sini dikatakan organizational culture ya, di sini contribute to achieving common values promotion. Ya kan? Maksudnya di sini gimana berarti? Selain inovasi, organizational culture ini atau budaya organisasi ini juga memiliki kontribusi kan untuk bisa menjadi sebuah poin di sini itu ngomongin common values, berarti di sini ngomongin nilai-nilai dari sebuah perusahaan yang itu nantinya bisa menjadi sebuah promosi untuk perusahaan itu sendiri ya kan. Kemudian dia juga menjadi sebuah keunggulan. Jadi yang tadi kita bahas loh, jadi ngomongin nilai dari sebuah perusahaan yang dianut oleh perusahaan itu kan menjadi ciri khasnya mereka ya kan. Ciri khas itu nanti menjadi common values untuk promosi, kemudian juga nanti kemudian nanti bisa menjadi sebuah yaitu menjadi keunggulan si perusahaan itu juga. Jadi poin pentingnya di sini baik inovasi maupun dari budaya organisasi itu menjadi poin penting yang harus dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan bisa mencapai kinerja organisasi secara maksimal. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Nggak ada, Bu. Bisa dipahami ya? Oke, kita sekarang ke sini nih. Coba gantian kalian yang menerjemahkan. Ini maksudnya apa? Ibu kok di gambar di saya kok nggak ada ya? Nah, baru ada, Bu. Loading ya. Sekarang udah ada. Nah, itu. Udah, Bu. Jadi di sini ngomongin. Di saya kok nggak ada, Bu.
Sinyal kamu atau sinyal saya sih sekarang? Saya belum ada, Bu. Tadi udah ada satu Iya, Bu, orang. belum ada. Di saya ada sih, Bu. Ada kan? Berarti sinyal Yang kalian berdua dong. Sekarang regardless of important role organizational culture plays in promoting innovation. Jadi di sini dikatakan loh bahwasanya itu pembahasan ini itu lebih banyak konteksnya di Western, di negara-negara Barat sana gitu loh. Kemudian di sini ngomongin moreover a very limited number of study between organizational performance through intervening mechanism such as innovation. Jadi di sini itu sebenarnya dia lagi ngomongin bahwasanya kenapa sih dia melakukan riset ini? Kan tadi konteksnya di luar Western, ya nggak? Di sini dia lagi bercerita bahwasanya ini loh yang selama ini nggak diteliti gitu. Jadi nanti kalau kalian bahas tentang penulisan ilmiah, jadi ini poinnya. Bahwasanya kenapa sih dia meneliti terkait non-Western context, karena yang selama ini banyak diteliti itu ya di Western aja gitu loh. Sementara di luar Western itu sedikit gitu. Bahkan di sini studi terkait bagaimana sih budaya organisasi dan apa yang di sini ngomong kinerja itu menjadi apa ya? Poin yang sangat jarang diteliti di non-Western context. Belum keluar ini saya udah keluar belum? Tandanya di kalian? di saya udah, Bu. Di saya belum, Bu. Kok bisa sih? Di saya sih udah ya, Bu. Nah itu berarti kalian berdua tuh yang belum. Kenapa tuh trouble-nya? Next, our study contribute. Nih, ini loh di sini jadi dengan dia melakukan penelitian di non-Western, jadi dia berkontribusi kan gitu. Yang lain gimana? Belum kelihatan ya? Belum, Ibu. Ya udahlah kalian sambil buka artikelnya. Tapi share screen saya kelihatan. Iya, kelihatan. Kok bisa sih? Ya udah kita lanjut aja di figur sampean di paragraf terakhir. Our study contribute to the literature in several ways. Jadi di sini dikatakan gimana sih organizational culture terhadap kinerja ya yang dimediasi oleh apa yang di sini? Mediating effect of marketing and technology innovation. Jadi bagaimana sih inovasi teknologi dan pemasaran di sini ya, ngomongin marketing ya menjadi mediasi. Kalian tahu ya apa itu mediasi? Secara konsepnya tahu nggak? Variabel apa berarti kalau mediasi? Ada yang tahu nggak? Halo, suara saya nggak kedengaran? Kedengaran nggak? Mediasi penyelesaian konflik ya, Bu? Maksudnya bukan itu. Ini ngomongin dari perspektif riset. Jadi ada variabel X, variabel Y, kemudian variabel mediasi. Kalau mediasi penyelesaian konflik itu benar, cuman di sini konteksnya adalah kita membahas tentang risetnya si peneliti ini gitu. Ngomongin variabel mediasi itu variabel yang dia sebagai variabel penyela. Jadi dia tuh jadi biasanya disebut sebagai variabel Z. Kalian udah belajar metodologi penelitian belum sih? Udah ya harusnya? Udah belum? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Nah ini nanti dicari ya pemahaman terkait apa itu sih variabel mediasi. Jadi nanti kalian akan lebih paham. Nih ya di sini dikatakan nih, jadi bagaimana sih kontribusinya nanti penelitian mereka terhadap literatur review-nya. Jadi di sini tadi dikatakan bahwasanya finally most of the studies examining organizational culture and performance were carried out in Western setting. Jadi memang banyak riset-riset yang selama ini dilakukan di Western. Makanya kalau dari judul kan dikatakan kenapa mereka meneliti di luar Western. Jadi ini dia cuman lagi jelasin tentang risetnya dia, apa sih bedanya sama riset-riset sebelumnya.
Kenapa kalau dalam sebuah penelitian itu kita perlu menjelaskan ini. Nah, ini menjadi starting point bahwasanya riset kalian itu berbeda dengan riset-riset yang lain. Kita langsung naik aja ke teori and hypothesis. Nah, di sini akan membahas kaitannya bagaimana sih organizational culture ya. Di sini dari sisi pengertian ya, definition ataupun model. Kita lihat di sini. Ini rujukannya ya. Ini dikatakan consider culture as one of the vital factors for organization and their activities. Di sini dikatakan yang tadi udah kita bahas ya, bahwasanya budaya organisasi itu menjadi poin penting. Di sini ngomongin vital factor, yang artinya itu faktor yang sangat vital ataupun sangat penting. Ini ngomongin bahwasanya budaya organisasi itu sebenarnya banyak perspektifnya ya, dari setiap definisinya gitu. Nah, di sini nih yang tadi disebutkan bahwasanya overall secara umumnya itu ya, organizational culture itu commonly represent the routine activities taking place in organization. Ini tadi yang disebutin Mbak Horiza ya, bahwasanya ngomongin apa sih itu budaya organisasi, itu ngomongin rutinitas yang itu dilakukan oleh individu-individu di dalam organisasi itu, kemudian menjadi suatu bagian ataupun kegiatan rutin yang mereka lakukan. Nah, di sini more specially it refers to share set of value and behavior inside organization. Makanya di sini dikatakan kan tadi bahwasanya organizational culture itu nanti akhirnya menjadi sebuah nilai value. Jadi value set itu ngomongin nilai yang menjadi patokan atau kan menjadi tumpuan di organisasi itu, yang artinya bahwasanya ini loh nilainya perusahaan gitu, dari budaya organisasi yang mereka lakukan. Tadi kan ngomongin bagaimana sih sebuah organisasi itu melakukan sebuah rutinitas ya. Kemudian di sini juga dikatakan bahwasanya budaya organisasi itu ngomongin nih. Ayo sekarang gantian, ini apa poinnya? Ini poin bagus nih. It is also used to describe the set of assumptions and behaviors employees within an organization have adopted. Maksudnya apa? Ayo, maksudnya apa? Share screen saya masih kelihatan atau enggak? Halo, ini Saya belum, Bu. aduh ini gimana? Share Masih, screen Bu. kelihatan kan? It is also used to describe set assumption and behavior employees within organization adopted. Maksudnya apa di sini? Describe. Berarti di sini gimana? Behavior employees, berarti ngomongin apa? Coba saya share ulang deh. Masa sih nggak kelihatan di kalian? Coba sekarang udah kelihatan belum? Udah, Ibu, udah. Oke. Apa nih, ngomongin apa? It is also used to describe. Jadi budaya organisasi ini juga dikatakan sebagai apa ini? Employees behavior. Mengasumsikan bagaimana perilaku individu di sebuah organisasi gitu loh. Jadi bagaimana perilaku seorang karyawan di sebuah organisasi itu bisa dikatakan sebagai budaya yang diterapkan di organisasinya itu. Makanya di sini dikatakan it is also used to describe the set of assumption and behavior employees. Jadi tindak tanduk dari perilaku seorang karyawan itu bisa mewakilkan daripada apa yang diterapkan di organisasi itu, atau ngomongin budaya apa yang diterapkan di organisasi itu. Salah satunya yang tadi kita bahas itu, misalnya tentang
kedisiplinan time management gitu. Gimana sih perusahaan Jepang menerapkan disiplin waktunya gitu. Dan bagaimana itu nanti related sama perilaku karyawannya, yang tentunya mereka pasti akan menjadi individu-individu yang memiliki time management yang baik dan tentunya selalu disiplin terhadap waktu. Nih, many researchers were interested in file organizational culture, assuming it driving factor to the organization innovation, productivity, financial performance. Jadi di sini banyak literatur atau peneliti sebelumnya itu yang bilang bahwasanya mereka mengasumsikan dari organizational culture, budaya organisasi ini bisa it is a driving factor to the organization. Jadi itu nanti yang bisa mendorong daripada inovasi, productivity dan performance finansial. Jadi pengaruhnya itu sangat besar ya dari budaya organisasi yang diterapkan di perusahaan yang nanti akan berdampak terhadap kinerja keuangan perusahaan itu, produktivitas dan inovasi yang mereka lakukan gitu loh. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang ditanyakan dulu nggak? Sampai sini paham nggak? Bagus loh pembahasannya terkait topik ini. Kalian nggak ngerasa tertarik atau tertarik nih? Ini topik yang bagus, jadi bagaimana sebuah perusahaan menerapkan budaya organisasinya yang itu ternyata akan berimpact terhadap banyak hal, termasuk financial performance. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Halo, ada orang nggak nih? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Oke. Nih ya, many studies were conducted to determine different categories of organizational culture. Some of them has considered that organizational culture can be divided into 4 categories, namely clan, hierarchy, adhocracy, and market. Ya, jadi di sini ngomongin bagaimana sih Oke, kita lanjut di poin ini.